Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'dahu bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan natanawalu biha ar-rahmata wal ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi ashrafil adyan. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah, para bapak, para ibu, para tokohnya khususnya ini. Banyak orang-orang hebat, ini orang-orang penting. Yang pasti semua orang-orang soleh dan soleha. Kalau enggak soleh dan soleha, sepertinya enggak ada di sini ya. Karena di sini, masya Allah, khususnya untuk pagi ini luar biasa ya. Mau ke masjid udah hujan. Kalau enggak Allah kasih taufik dan hidayah, kayaknya berat ya. Saya bayangkan di ini adalah orang-orang yang sangat spesial ya. Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang terbaik. Masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Khairul biqa'i fil ardi masajiduha. Tempat-tempat yang terbaik di atas bumi ini adalah masjid ya. Ini karena kita yakini ini adalah sebagai rumah-rumah Allah, rumah-rumah di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang terbaik ya. Untuk satu kegiatan yang sangat baik juga, ngaji. Ngaji, thalabul ilmi itu masya Allah amalan yang sangat Allah cintai. Sejenak duduk di majelis ta'lim, belajar itu lebih baik dari sekian rakaat salat. Karena kalau orang salat tanpa berilmu, beribadah tanpa berilmu bisa sia-sia. Makanya sebelum melakukan itu pastikan belajar dulu. Jadi orang yang hadir di majelis ta'lim ini masya Allah, orang hadir untuk belajar. Bahkan seluruh makhluk Allah ini, yang di langit, yang di bumi, sampai ikan-ikan di laut pun apa? Memintakan ampun, memintakan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majelis. Masya Allah. Apalagi di pagi ini kita bersama para ustadz ya, hafizul Quran. Tadi kita diimami sama Ustadz Khairul Anwar. Masya Allah ya. Serasa kayak di mana? Di Baitul Izah enggak? Alhamdulillah. Kita sedang dihadiri oleh orang-orang yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini para ustadz kita, para santri kita ini dari Madinatul Quran adalah orang-orang yang terbaik, karena mereka orang yang selalu belajar Al-Quran, lalu mereka mengajarkan, ya, Masya Allah. Ini kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi Masya Allah nih, pagi ini sangat spesial. Kita semua mendapatkan karunia yang paling baik semua. Hadir di tempat yang baik, untuk agenda yang paling baik, bersama orang-orang baik, ya, orang-orang soleh dan solehah semua. Insya Allah kita akan lanjutkan ngajinya, ngaji bulan lalu. Ingat gak judulnya kira-kira? 1 bulan lalu udah lupa ya. Kita sedang ngaji tentang inti dari kehidupan. Itu kita Allah ciptakan nggak ada lain kecuali supaya kita apa? Beribadah. Dan perintah Allah yang paling inti ibadah. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita Allah ciptakan ini supaya untuk beribadah. Dan perintah yang paling penting, kata Allah, wa ma umiru illa, ini kalau dalam kaidah bahasa, kalau ada kata-kata disebut dengan nafi, wa ma umiru, namanya nafi, lalu disusul dengan istisna illa. Itu kalau menurut ahli balaghah, ahli bahasa Arab itu untuk faedah lil qasr, faedah meringkas atau untuk menunjukkan kekhususan. Sama dengan kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma umiru illa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan qasr, hasr, yaitu kefokusan, hanya meringkas. Jadi perintah Allah sekian banyak kepada kita semua para hamba, untuk ini, untuk itu, tapi intinya adalah apa? Illa liya'budullah. Semua itu intinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi Masya Allah, jadi kita sedang mengkaji satu hal yang sangat penting. Sudah kita singgung apa itu ibadah secara bahasa. Mungkin sudah sering kita dengar, bisa diartikan taat, bisa diartikan tunduk, bisa diartikan menghinakan diri. Ini secara bahasa. Ada yang mengambil dari kata-kata thariqun mu'bad. Thariqun itu jalan, mu'bad yang sudah ditundukkan. Jadi kalau kita melewati satu jalan yang belum pernah dirambah sama orang itu, ya itu masih belum ada pernah lewat. Kemudian kita bisa melewati itu dan kita injak-injak, itu ada bekasnya. Jadi menggambarkan bahwa ibadah itu adalah satu bentuk menghinakan diri, yang seolah-olah ibarat jalan itu diinjak-injak. Karena kita semua adalah hamba. Tapi hamba Allah, Abdullah. Jadi ibadah itu dari kata-kata abada ya'budu, nanti orang yang namanya abid. Tapi bisa juga diartikan ketaatan, ketundukan. Ada yang mengartikan dari dua definisi yang paling terkenal. Umumnya ada orang yang mengatakan bahwa ibadah adalah at-ta'ah allati la yastahiquha illa al-mun'im bi afdali ajnasin ni'am. Jadi bentuk ketaatan yang tidak berhak diambil oleh siapapun kecuali oleh zat yang pemberi nikmat setinggi-tingginya nikmat. Enggak semua sekedar memberikan sesuatu, enggak. Zat yang memberikan nikmat yang paling tinggi apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat paham. Itu nikmat-nikmat yang khusus, tidak akan bisa ada yang memberi kecuali Allah. Tapi definisi yang paling terkenal, ya, dan ini sudah umum kita dengar, ada al-ibadatu hiya ismun
jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'malil wal aqwali al-zahirah wal batinah. Itu setiap nama yang menunjukkan setiap nama untuk satu bentuk apa saja yang Allah cintai, baik apa perbuatan, perkataan yang lahir maupun yang batin. Jadi luas banget ya. Saya ulang nih supaya bisa semua. Ibadah itu adalah nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai berupa perkataan, bacaan-bacaan yang dari lisan kita, atau perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan gerak-gerik kita semua. Al-zahirah yang nyata bisa kita lihat, al-batinah yang batin yang menjadi perbuatan hati kita. Nah, jadi luas. Secara global itu kemarin sudah kita singgung juga, ada dua macam ibadah. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya murni, mas murni, berarti nggak ada campurannya. Mas murni, nggak ada madu murni, apalagi yang murni itu artinya yang asli. Ini namanya mahdoh. Apa itu yang dimaksud ibadah mahdoh? Ibadah yang memang secara khusus dari awal memang disyariatkan untuk ibadah dengan kriteria cara tertentu yang khusus. Kayak sholat. Sholat itu orang nggak bisa berkreasi, tapi memang sudah Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan seperti itu, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak puasa, kayak zakat, diikat dengan ketentuan-ketentuan. Zakat itu sekian persen, ada zakat mal, ada zakat fitrah, itu kan sudah ditentukan, kadarnya ditentukan, syarat rukunnya ditentukan. Jadi orang di situ tinggal ngikuti saja. Apalagi haji, umroh dan seterusnya, itu namanya ibadah mahdoh. Mahdoh artinya murni. Tapi ada ibadah ghairu mahdoh. Ghairu artinya tidak, mahdoh tidak murni. Nah, di sini kita lebih umum sifatnya. Jadi ibadah-ibadah ini sangat umum ya. Mungkin tadi kalau diartikan pengertian bahwa setiap apa saja yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik perkataan ataupun perbuatan, yang lahir yang batin, ini lebih cenderung ini memang mencakup dua ibadah tadi, mahdoh dan ghairu mahdoh. Tapi ini lebih tepatnya, ini lebih mencakup kepada yang ghairu mahdoh. Karena ghairu mahdoh itu luas. Apa saja amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang Allah cinta dan Allah ridhoi dengan niat untuk mencari ridha Allah, sudah. Berarti di sini sangat luas. Makanya kita akan baca coba. Wa yadkhulu fil ibadati ghairul mahdoh ma yali. Masuk kepada kategori ibadah-ibadah ghairul mahdoh adalah berikut ini. Fi'lul wajibat wal mandubat allati laysat fil asli minal ibadah. Melakukan perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah, tapi sebetulnya tidak ada syariat secara khusus, tidak ada yang disebutkan kriterianya, syaratnya, ketentuannya secara khusus, tidak. Contohnya di sini apa? Seperti memberi nafkah kepada keluarga. Jadi jangan kita kira bahwa kita berangkat pagi-pagi, bismillah dari rumah, bismillah tawakkaltu, keluar menuju kantor, di kantor kita kerja sampai pikirannya kita apa? Bukan ibadah, itu ibadah. Apalagi kalau itu memang menjadi kewajiban kita ya. Kita sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, kita punya anak buah, ada istri, kemudian kita bersungguh-sungguh bekerja
untuk niatnya memberi nafkah untuk keluarga, itu bentuk ibadah. Jadi masya Allah ya, itu contoh. Tapi ini ibadahnya ghairu mahdhur. Apalagi di sini contoh lagi, qada'ud dain wazawaj al-wajib awil mandub ilaihi. Membayar utang, mengupayakan kita sudah punya tanggungan utang, kemudian kita kerja keras bagaimana supaya bisa menutupin utang. Masya Allah, itu ibadah. Ada lagi di sini ada wazawaj al-wajib awil mandub. Nikah yang wajib dan nikah yang sunnah. Ini masih banyak yang belum nikah umpamanya ya. Itu ibadah. Bahkan nikah itu ibadah yang paling panjang. Karena begitu kita sudah qabil tuh nikah itu, sampai kita mati ya, atau sampai kita berpisah dengan pasangan kita, itu ibadah terus. Ya. Nah, di sini disebutkan ibadah nikah yang wajib, ada nikah yang sunnah. Kok begitu? Emang hukumnya nikah bagaimana? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang makruh, ada yang haram. Jadi nikah itu ada tingkatannya. Kapan itu nikah itu wajib? Terutama yang masih banyak ustadz udah hafiz yang belum beristri, ya, boleh. Kapan kalau sudah wajib itu? Kalau dia itu kalau sampai enggak menikah, dia sudah punya syarat rukunnya, kira-kira sudah mampu. Kemudian kalau enggak menikah bisa terjerumus kepada maksiat, maka ini sudah wajib. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa in lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu lahu wija, atau kama qala Rasulullah sallallahu. Hai para pemuda, siapa yang di antara kalian yang sudah mampu, ayo segera menikah. Karena nikah ini akan menjadi pelindung perisai. Ini kalau sampai kemudian enggak menikah terjerumus kepada maksiat, makanya segera menikah. Kalau kira-kira belum mampu juga, maka disuruh berpuasa. Karena dengan berpuasa ini bisa lebih mengendalikan hawa nafsunya dan pandangan matanya. Itu kalau yang sampai kalau enggak menikah itu terjerumus kepada maksiat, maka hukum nikah menjadi wajib. Yang sunnah bagaimana? Di sini yang mandub. Yang mandub itu yang sunnah. Ya, dia sudah mampu, insyaallah ya. Kalau dia menikah itu akan lebih baik ya. Walaupun kalau enggak menikah pun insyaallah ini tidak akan terjerumus kepada kemaksiatan. Tapi kalau dia sudah mampu, faltazawwaj, segera. Tapi ada yang mengatakan, para ahli ada yang mengatakan makruh. Makruh itu memaksakan ya, belum waktunya, belum lagi macam-macam dah ya. Kira-kira bukan menjadi kebaik setelah menikah, nah itu jangan. Nah, bisa juga haram kalau sampai dia menikah kemudian untuk menzalimi orang, menyia-nyiakan anak orang, ya kan, dan seterusnya. Jadi masya Allah ini disebutkan, ini contoh-contoh dari ibadah ghairu mahdhah. Wal hadiyah wa birrul walidain wa ikramud dhaif wa ghairiha. Ini banyak disebutkan di sini, ada memberi hadiah, itu masya Allah ibadah. Birrul walidain. Birrul walidain ini ya ibadah yang sangat Allah cintai ya. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai wahai Rasulullah SAW? Rasulullah menyebutkan